Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT. Pada pagi hari ini kita sudah dibangunkan oleh Allah SWT dalam keadaan sehat walafiat dan dapat meneruskan kegiatan kita dalam kehidupan ini. Semoga rahmat kasih sayang Allah selalu tercurah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lanjut di surat Al-Hajj ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sesungguhnya Allah membuat apa yang Dia kehendaki. Man kana yadhunnu an la yansurahu Allahu fid dunya wal akhirah falyamdud bisababin ila as-samai thumma liyaqta falyanzur hal yudhibna kaiduhu ma yaghiz. Siapa yang menyangka atau siapa yang mengira bahwa Allah tidak akan pernah menolongnya, yaitu menolong Rasulullah SAW di dunia dan akhirat, maka hendaklah dia bentangkan tali ke langit atau menggantungkan tali ke langit, summal yaqta, dan kemudian hendaklah dia putuskan kehidupannya. Maka lihatlah, perhatikanlah, hal yuzhibna, apakah tipu daya mereka itu menghilangkan apa yang dimarahinya. Ya. Wa kadzalika anzalnahu ayatin bayyinat wa anna Allah yahdi man yurid. Dan seperti demikianlah kami turunkan kepada Muhammad ayatin bayyinat, ayat-ayat yang jelas. Wa anna Allah yahdi man yurid. Sesungguhnya Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Ya, di ayat pasangan daripada ayat sebelumnya yang menyebutkan orang-orang kafir yang menyembah berhala-berhala dan juga menyembah para jin dan syaitan yang tidak mendatangkan manfaat kepada kehidupan kita. Tidak ada efek penyembahan itu kecuali hanya kesesatan. Di sini Allah menyatakan janjinya kepada orang-orang yang beriman. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya.
Jadi janji ini janjikan untuk orang-orang beriman, orang-orang yakin dia, bermuamilus shalihat dan beramal saleh, walaupun secara dengan minimal, ya, minimal amalnya, maka Allah berjanji akan minimal, maksudnya mengerjakan wajib-wajib. Asal dia tidak berbuat maksiat, menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, katanya dia, saya hanya melakukan yang salat yang fardu saja, saya puasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, apakah saya masuk surga? Kata Rasulullah, nah, ya, ya, orang itu akan masuk surga. Itu adalah karena kasih sayang Allah SWT kepada manusia. Jannatin tajri min tahtihal anhar, innallaha yaf'alu ma yurid. Ini pernyataan ini menyatakan bahwa sungguh Allahnya memperbuat apa yang dia kehendaki. Untuk memasukkan orang atau tidak memasukkan, masuk orang ke dalam surga atau neraka, itu Allah yang punya kuasa. Jadi amal itu tidak menyebabkan Allah memasukkan orang itu ke dalam surga. Termasuk Rasulullah SAW. Ya. Apa yang memasukkan kita itu ke dalam surga? Tidak lain, tidak bukan adalah kasih sayang Allah SWT. Ridho Allah SWT. Maka carilah kasih sayang Allah. Kenapa? Seperti juga kita ulang lagi, karena amal kita itu hanya sedikit. Berapapun banyaknya amal kita itu, kalau dihitung dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, tidak seimbang. Ingat cerita fiksi orang yang beramal dengan umur yang panjang sampai berabad-abad, 5 abad umurnya. Ya, dia protes karena dimasukkan ke surga karena kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Protes dia, mana amal saya yang berabad-abad? Lalu, nah, kalau begitu dihitunglah. Dihitung amalnya yang berabad-abad itu dengan nikmat yang digunakannya. Nikmat Allah. Ya. Nikmat mata saja belum lepas dari amal itu. Nah, jangankan nikmat-nikmat yang lain. Oleh sebab itu, maka jaminan Allah SWT untuk memasukkan ke dalam syurga ini, itu pasti. Itu sesuai dengan kasih sayang Allah SWT. Innallaha yaf'alu ma yurid. Ya. Kemudian ayat berikutnya, man kana yadhunnu an la yansurahu Allahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menyangka bahwa Allah Ta'ala tidak akan menolong kaum muslimin, Rasulullah SAW terutama, dan kaum muslimin dan agamanya di dunia dan akhirat, maka Rasulullah tetap berdakwah walaupun ancaman dari kaum musyrik itu tetap berjalan semakin keras, semakin kuat di Mekah itu, dan juga di Madinah, orang-orang dari orang-orang munafik. Maka tak berhenti. Dakwah Rasulullah itu tidak pernah berhenti. Semakin marahlah orang kafir Quraisy itu,
orang kafir, orang-orang musyrik dan orang-orang munafik itu semakin jengkel dan semakin marah. Mereka menyangka nggak akan ada pertolongan kepada Muhammad. Nah, kata Allah, kalau begitu marah, bunuh diri aja. Ya. Mutu bi ghairikum. Matilah kamu dalam kemarahan. Falyamdud bisababin ilas sama, maknanya gantungkanlah tali ke langit. Ke langit itu maksudnya ke langit-langit rumah. Ya. Atau ke langit sana juga bisa kalau mampu. Ya. Kemudian ikat lehernya. Summal yaqta. Kemudian putuskan. Putuskan itu kehidupan itu diikat lehernya, putuslah kehidupannya. Artinya gantung diri. Gantung dirilah. Maka apakah itu akan menghalangi atau menghilangkan kemarahan itu, tipu daya mereka? Maknanya pertolongan Allah itu akan tetap datang. Ya. Tidak ada yang bisa menghalangi kemarahan itu, sampai pun kemarahan mereka itu tidak akan menghalangi pertolongan Allah SWT. Walaupun mereka bunuh diri karena marah. Itu buktinya bahwa dakwah Rasulullah SAW itu tetap berjalan sampai kemenangan dicapai. Inna fatahna laka fathan mubin. Kami telah memberikan kemenangan kepada engkau ya Muhammad dengan kemenangan yang nyata. Maka banyak halangan-halangan, kebencian orang-orang musyrik Mekah. Kebencian itu akan tetap ada. Termasuk sekarang. Kebencian orang-orang di luar, orang-orang yang non-muslim, orang-orang kafir. Kebencian yang kepada Islam itu akan tetap ada. Ya. Tapi yuriduna an yutfi'u nurallah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Nah, sekarang itu dengan perang informasi. Walau mulut tidak berbunyi, tapi jari berjalan terus, tapi yang membacanya juga mulut. Ada orang yang baca yang di komat kami tidak membaca pesan-pesan atau media di media massa yang ada. Juga tantangan yang lebih keras di zaman sekarang melalui media massa yang membuat kadang-kadang perdebatan yang sengit. Maka Allah pasti menolongnya. Bagaimanapun orang-orang membencinya, maka Allah akan menolongnya. Dan itulah wa kadzalika anzalnahu ayatin bayyinat. Seperti demikianlah kami turunkan dia ayat-ayat yang nyata. Sudah begitu nyata ayat-ayat, tanda-tanda kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW berupa mukjizat Al-Quran. Tapi ada yang beriman, ada yang tidak. Ada juga yang menolak. Padahal dalam
kalbunya mengakui dia itu Al-Quran itu luar biasa, ya. Luar biasa menggugah, gitu. Tapi karena hatinya keras, nolak. Wa annallaha yahdi man yurid. Sesungguhnya Allah menunjuki, memberi hidayah kepada orang yang Dia kehendaki. Siapa orang yang yang dikehendaki Allah Ta'ala untuk diberi petunjuk, yaitu orang yang mau ditunjuki, yang lunak hatinya. Tapi yang keras hatinya tidak akan mendapat petunjuk. Ya. Yang membuka hatinya untuk menerima petunjuk, itulah yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang keras hatinya, ya, tidak diberi petunjuk oleh Allah kecuali kalau memang ada tujuannya terkhusus, ya. Mungkin ada manfaat khusus untuk menunjuki seseorang, seperti Allah memberi petunjuk kepada Umar bin Khattab karena doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kuatkan Islam itu dengan dua orang, ya. Maka yang paling orang yang paling membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan doa Nabi itu, maka Allah memberi petunjuk kepada Umar bin Khattab sehingga hilanglah kekerasan hatinya ketika membaca atau mendengar ayat-ayat Al-Quran ini. Itulah pesan-pesan yang kalau di ayat 15 ini ada beberapa penafsiran, ada yang berkaitan dengan rezeki, ya, bahwa rezeki itu tidak akan putus walaupun rezeki kepada kaum muslimin, kepada manusia pada umumnya tidak akan putus walaupun orang-orang musyrik itu marah, ya, karena tidak meminta kepada berhalanya. Ada juga yang mengatakan kaum muslimin sendiri, ini ayat ini ditujukan kepada kaum muslim sendiri karena diharapkan pertolongan Allah itu segera datang, tapi tidak datang-datang. Maka dinyatakan di sini walaupun marah, pertolongan Allah itu tetap akan datang. Ya, tapi yang umumnya para mufassir itu penafsiran yang pertama tadi, yaitu pertolongan Allah pada kaum muslimin itu tidak akan terhalang oleh apapun, walaupun seberapa besar kemarahan kaum musyrik itu tidak akan menghalangi pertolongan Allah SWT. Sampai pun mereka menggantung diri karena kemarahan, maka pertolongan Allah itu akan tetap datang. Wallahu a'lam bishawab. Bisa sedikit, ya. Di ayat 14 ini Allah menggambarkan juga mengalir sungai-sungai itu. Ini sering di ayat Al-Quran digambarkan sungai itu. Contohnya juga di surat Muhammad ayat 15, telah dirinci ada sungai air, sungai susu, sungai madu, sungai khamar dan sungai Kausar yang dari kasturi. Jadi ada yang menarik, ada sungai khamar. Ini apakah berarti di surga itu yang haram di dunia ini menjadi halal atau bukan? Iya. Jadi sama pertanyaan itu, di surga nanti ada rokok nih. Bagi yang perokok risau dia masuk surga, tidak ada rokok. Bisa dijawab rokok itu ada, tapi apinya di neraka. Ya, jadi di surga itu apa yang dikehendaki, kesenangan yang diinginkan oleh Allah SWT. Ya, termasuk
eh, sungai dari khamar itu tidak memabukkan. Dikatakan dalam ayat itu lazzatil lisyaribin, sangat enak bagi orang yang meminum, bukan memabukkan. Jadi kalau tidak memabukkan ya boleh. Jadi sifatnya yang surga yang dijanjikan untuk orang bertakwa itu fiha anharun ghairi asin. Ada sungai yang sungai air tawar. Ya. Kemudian anharun min labanin ghairi, yang yaitu sungai dari susu yang tidak pernah basi. Kemudian fiha anharun min khamrin lazzatin lisyarib. Sungai-sungai dari khamar yang sangat lezat bagi orang minum. Jadi bukan mabuk dia. Kemudian wa anharun min asalin musaffa, yaitu sungai-sungai dari madu yang sudah dimurnikan, ya sudah disaring, sudah dibuang kotor-kotor. Bayangkan sungai dari madu. Itu luar biasa. Pokoknya jangan pikirkan itu belum pernah kita lihat. Di dalam surga itu adalah sesuatu yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar. Ini berita dari Allah SWT dalam surga seperti itu. Ya. Jadi tidak ada alkohol di situ, tapi namanya khamar. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Yang menunjukkan kekuasaan dan kesusahan. Ada kabar baik dan ada memang kabar takut. Ya. Mereka yang sifaannya luar biasa, ini asfal dan makanannya. Mohon penjelasan kenapa Allah sering menyatakan. Iya. Sedang sudah banyak berulang-ulang orang tidak percaya juga. Apalagi kalau sekali cuma sebut. Ya. Jadi itu diulang-ulang. Tentu sesuai dengan konteks yang Rasulullah menyampaikannya. Dia turun lagi ayat itu. Diingatkan lagi. Pada kesempatan diingatkan lagi. Tak juga percaya. Itu kan betullah lumunya atau bebalnya. Mada. Ya, orang tak percaya itu mada. Sudah begitu banyak diulang-ulang itu tak percaya juga. Ya, itulah supaya keyakinan kita itu bertambah kuat. Kalau sesuatu yang diulang-ulang oleh Allah SWT itu sesuatu yang sangat dahsyat, sesuatu yang sangat penting. Ya. Itulah hikmahnya banyaknya ayat-ayat yang diulang, karena itu suatu hal dan dia akan mendapat tantangan di setiap zaman. Hal-hal yang seperti itu. Bagi orang yang baca Al-Quran, ya itu hal-hal yang menyentuh, diulang lagi. Bertambah kuatlah keimanannya apabila dia membaca lagi dan membaca lagi. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Ya. Jadi kalau orang tidak percaya, ya dia dianggap ini apa ini, tidak ada ujung pangkalnya, ulang-ulang terus.
Itulah. Eh, ya, 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 ya. Jadi untuk mendapatkan kasih sayang Allah Taala. Jadi kita beramal itu bukan karena untuk masuk surga. Karena yang memasukkan kita ke surga itu kasih sayang Allah SWT. Jadi perbanyak amal kita. Ya, kalau kita berdosa segera minta ampun. Perbanyak amal-amal yang sunat, yang wajib jangan pernah ditinggalkan. Yaitu yang namanya tahalli. Menghiasi diri dengan dalam rangka mencapai kasih sayang atau ridho. Karena itu yang memasukkan kita dalam surga. Tapi apakah kita capai dengan amal kita itu atau tidak, itu Allah juga yang ya. Mungkin amal-amal kita itu yaitu yang kita baca itu mungkin kita banyak amalnya bersedekah, ya, amal-amal sunnah, amal-amal wajib yang tidak. Tapi ternyata ada hal yang menghapus amal-amal kita. Jadi sedikit aja perasaan angkuh dan sombong dalam hati kita itu sudah menghilangkan pahala itu. Maka kasih sayang dari Allah itu akan hilang. Ya. Karena yang berhak angkuh itu adalah Al-Jabbar. Yang maha angkuh itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Kita tidak berhak untuk makanya Rasulullah mengatakan siapa yang ada dalam kalbu itu sebutir zarah keangkuhan, dia tidak akan membaur bau surga. Nah, itu kan oleh sebab itu caranya kita harus selalu minta ampun kepada Allah SWT. Rasulullah saja 70 kali, tidak kurang 70 kali dalam sehari minta ampun kepada Allah SWT, doa-doa untuk mendapatkan kasih sayang dari kepada Allah SWT. Jadi itu jadi ada mungkin ya, orang yang sedikit amalnya tapi mendapat kasih sayang. Bahwa ada satu amal yang jadi seperti kisah-kisah dari para sahabat-sahabat. Dia katanya biasa-biasa aja. Tapi kok sendalnya sudah terdengar di surga. Ada amal-amal tertentu yang membuat Allah SWT memperhatikannya. Ya. Apakah berbuat baik kepada orang tua, mengutamakan orang tua, ya walaupun dia amalnya kurang, tapi ininya dia lebih, maka Allah memberikan kasih sayang kepada dia. Ya itu yang malam tadi senja kami tadi di Masjid Al-Firdaus kami membaca hadis yang itu. Jadi pertanyaan seseorang kepada Rasulullah, dia hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja, salat yang wajib-wajib saja, ya, puasa, kemudian menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Apakah saya masuk surga? Kata Rasulullah, na'am, masuk surga. Ya. Walaupun dia tak banyak amalnya, tidak tidak ditambah dengan amal sunat, asal dia tidak berbuat maksiat kepada Allah SWT atau dia selalu minta ampun atas segala dosa-dosanya, dia akan masuk surga. Itulah.
Ya. Ya. Teori sebuah akibat itu kita kan sebut bahwa amal itu tadi Ya. yang adalah Ya. kasih sayang Allah itu kan tak mungkin datang begitu saja. Ya. Jadi ada teori sebuah akibat karena dia beribadah, karena dia beramal, karena dia apa maka itulah apakah tidak berlaku teori prima causa itu? Tidak. Ya, tidak. Itu tergantung sekali pada penilaian Allah SWT. Ya. Jadi memang kuasa murni dari Allah SWT. Ya. Tapi dijamin oleh Allah SWT kasih sayangnya pada orang yang mendekat. Jangan ragu untuk beramal. Karena itulah yang kita kejar. Ibtigha mardhatillah. Mencari keridhaan Allah SWT. Jadi kita beramal untuk mencari itu. Jangan pikir surga. Nah, surga yang enak-enak. Nah, carilah ridha Allah. Nah. Yep. Nah. Iya. Iya, jadi kan ada panggilan untuk yang berbuat besar-besar. Yang kecil-kecil tetap di amal. Ketika terpanggil berjihad, ya pergi berjihad. Jadi sebagaimana dilakukan oleh para sahabat. Tapi kalau hanya yang besar-besar aja dilakukan, yang kecil-kecil tidak, mungkin terpeleset untuk membanggakan diri. Karena dia sudah menjadi pahlawan dan seterusnya. Nah itu hati-hati. Ya, jangan sampai terjerumus kepada itu karena berbuat yang besar-besar. Sama dengan orang sekarang pergi berkali-kali umroh. Padahal tetangganya masih ada yang payah membeli beras. Ya. Ya. Jadi kata Das'ad ya menjelaskan ayat itu laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Jadi ketika sudah meninggal menyesal, minta dikembalikan walaupun 1 menit saja. Bukan untuk melaksanakan salat atau melaksanakan umrah atau melaksanakan haji. Fa asaddaqa, saya akan serahkan seluruh harta saya untuk sedekah tadi. Kalau saya diberi kesempatan 1 menit aja gitu. Kata Das'ad itu menjelaskan. Kenapa? Karena salat itu pahalanya ya ketika kita salat. Umroh ketika itu umroh habis dia apanya itulah tercatat pahala kita tetap umroh. Tapi sedekah itu mengalir dia sampai ya, selagi dimanfaatkan oleh orang sedekah kita, infak kita itu, maka pahala selalu mengalir kepada kita. Itulah maknanya. Jadi, ya. Ya. Iya. Berdasarkan ayat-ayat
innal kafiri apa namanya itu? Innal ladzina kafaru lahum azabun syadid. Ya, mereka mendapat siksa yang amat pedih. Khalidina fiha, kekal di dalam. Nah, itu karena mereka tidak ada iman. Jadi isi neraka itu orang-orang kafir itulah. Walaupun mereka banyak amalnya, amal sosialnya. Tapi kalau Allah berkehendak mereka masuk surga, akan masuk surga. Jadi tidak dinafikan, tetapi sesuai dengan janji Allah dalam Al-Quran, orang yang tidak percaya itu akan masuk neraka. Kecuali kalau dikehendaki lain oleh Allah SWT. Tapi janji Allah itu tepat. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Sehingga Allah tidak akan menyalahi janjinya. Ya. Tapi seperti di ujung ayat tadi, wa anna Allah yahdi man yurid. Inna Allah yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah memperbuat atau melakukan apa yang Dia kehendaki. Tidak ada yang bisa menghalangi. Ya. Mudah-mudahan seperti itu. Allah bisa memasukkan semua manusia ke dalam surga dan juga bisa memasukkan semua manusia ke dalam neraka sesuai dengan kehendaknya. Tapi Allah sudah berjanji yang beriman masuk surga dan yang kafir masuk neraka. Nah itulah janji itu akan ditepati oleh Allah SWT. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah cukup dan saya mohon izin tidak ikut makan karena ada keperluan untuk segera. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu waliyyut taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.